Miris pemirsa, video asusila antara guru dan murid menghebohkan jagat maya. Parahnya, aksi tak senonoh ini sudah lama dilakukan keduanya. Sang guru pun ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi kriminal lainnya kami hadirkan dalam catatan kriminal berita Satu Sore yang juga menjadi penutup jumpa kita hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Televisi paling menghibur. Sampai jumpa. Dunia maya dihebohkan dengan video asusila. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria dewasa yang melakukan tindakan tidak senonoh bersama dengan seorang perempuan yang menggunakan seragam. Dari hasil penyelidikan, ternyata dalam video syur tersebut adalah seorang guru yang berusia 57 tahun dan muridnya yang masih berusia 16 tahun. Keduanya bersekolah dan mengajar di salah satu sekolah yang berada di Gorontalo. Orang tua siswi ini pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dengan membawa barang bukti berupa video viral tersebut. Ternyata dari hasil penyelidikan lanjutan, kasus asusila guru dengan murid tersebut diduga telah berlangsung sejak awal tahun 2024 dan terakhir kali pada bulan Agustus di salah satu rumah teman korban. Usai menerima laporan dari orang tua murid, polisi langsung memeriksa guru dan siswi dan juga memeriksa 10 saksi serta menyita sejumlah barang bukti. Satreskrim Polres Gorontalo menetapkan guru tersebut sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Yang terjadi adalah memang hubungan asmara. Hubungan asmara karena yang bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, sering membantu tugas, memberi perhatian lebih. Akhirnya korban pun merasa nyaman dan akhirnya sampai terjadi. Kasus asusila guru dengan murid tersebut bergulir. Mirisnya, pihak sekolah mengaku telah mengetahui hubungan terlarang antara guru dan murid tersebut. Kepala sekolah, Romi Bau, mengatakan oknum guru yang mengajar bahasa Indonesia itu menjadi pembimbing penulisan karya ilmiah korban pada tahun 2022. Namun setahun kemudian, dirinya mendapatkan laporan dari berbagai pihak terkait dengan hubungan yang tak wajar antara keduanya. Dia kemudian melakukan pemeriksaan tertutup dengan membuat berita acara pemeriksaan. Istri oknum guru melaporkan dugaan hubungan ini kepada pihak sekolah dan pihak sekolah pun melakukan pemeriksaan kedua. Keduanya sudah melakukan perbuatan tak terpuji tersebut sejak tahun 2023. Keduanya pun telah ditegur, namun kejadian asusila terus berulang. Bahkan istri guru bahasa Indonesia ini juga sudah mengadu kepada pihak sekolah. Namun keduanya terus bertemu dengan modus membantu tugas sekolah. Di tahun 2023 saya sudah dapat laporan tentang kedekatan antara pembimbing dan siswa ini. Nah, saya melakukan BAP tahun 2023 September. Jadi ini sudah saya tahu ini. Cuma saya tidak publish karena saya menjaga kewibawaan seorang guru dan siswa. Siswa ini adalah ketua OSIS. Saya menjaga itu. Hanya beberapa guru saja yang tahu. Sehingga itu yang terekspos di media bahwa ada pembiaran, padahal itu sudah di BAP, sudah ada BAP-nya, dan itu saya sudah lakukan di tahun 2023 September. Guru tersebut pun telah menjadi tersangka, dan tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebuah video yang memperagakan adegan asusila antara pelajar SMA dan SMP di Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Mirisnya, keduanya melakukan adegan asusila tersebut dengan direkam dan disaksikan oleh anak SD. Korban dicegat pelaku bersama dengan rekannya saat hendak mengaji. Pelaku membawa ke ruang sekolah yang sedang kosong, kemudian menyetubuhi korban sambil disaksikan oleh rekan-rekannya.
Sejumlah rekan pelaku juga kemudian merekam adegan tak senonoh itu dan menyebarkannya hingga ke media sosial. Usai viral, orang tua korban yang tak terima anak gadisnya disetubuhi pelaku melaporkan kepada Polres Demak. Polisi pun bergerak cepat memeriksa saksi dan terlapor hingga menetapkannya sebagai tersangka. Polisi kini telah mengamankan kedua orang pemeran dalam video yang memperagakan adegan asusila tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan 7 anak di bawah umur lainnya sebagai saksi karena menyebarkan video syur tersebut melalui media sosial. Kasus persetubuhan antara pelajar SMA dan SMP di Demak, Jawa Tengah juga menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Demak. Selain status mereka yang masih pelajar, perbuatan orang dewasa itu dilakukan anak-anak di bawah umur di fasilitas sekolah. Adegan persetubuhan antara dua pelajar ini terjadi di dalam kelas di salah satu SD negeri di Demak, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak telah menggandeng Dinas Sosial untuk tindak lanjut melakukan trauma healing kepada korban yang berusia 14 tahun yang terlibat dalam adegan tak pantas tersebut. Selain itu, pendampingan juga akan diberikan kepada para saksi yang melihat adegan mesum itu yang masih tercatat sebagai pelajar SMP dan SD. Korban yang masih berstatus sebagai pelajar salah satu SMP negeri di Kabupaten Demak tersebut diharapkan bisa tetap sekolah dan melanjutkan pendidikannya. Untuk trauma healing rencana kita juga akan lakukan kepada lingkungan sekolah utamanya yang ada di SD. Setelahnya kemudian juga waktu yang tidak terlalu lama nanti di SMP berkaitan dengan teman-teman seangkatan yang ada di wanita atau putri yang menjadi korbannya. Tapi setidaknya karena dia adalah usia sekolah, maka kita pastikan dia tetap sekolah walaupun dalam kondisi kejadian seperti itu. Saat ini Polres Demak telah menetapkan pria 16 tahun yang tercatat sebagai pelajar di salah satu SMA di Demak sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana terendah 5 tahun atau maksimal 15 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang oknum guru ngaji sekaligus ustadz di Sragen, Jawa Tengah, diarak oleh warga tanpa busana setelah ketahuan mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Pria berinisial S usia 55 tahun diarak oleh warga karena telah melakukan pencabulan kepada muridnya. Mirisnya, diketahui pelaku merupakan seorang oknum guru ngaji sekaligus seorang ustadz. Pelaku kepergok warga saat sedang menyetubuhi korban di kebun belakang musola setempat. Pelaku melancarkan aksinya sebanyak 10 kali sejak tahun 2022 dan kasus ini baru terbongkar pada tahun 2024. Setelah diarak warga, pelaku baru mengakui perbuatannya di hadapan keluarga korban dan warga setempat. Pelaku pun kini telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sungguh miris nasib ADR, siswa kelas 4 SD di Pemalang, Jawa Tengah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar korban justru menjadi mimpi buruk bagi dirinya. Pasalnya, ia diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru dan seorang tukang kebun sekolah. Dugaan pencabulan ini bermula dari pengakuan korban kepada orang tuanya yang merupakan guru di sekolah tersebut. Korban mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk menonton video porno dan mempraktekkannya dengan pelaku. Mirisnya lagi, aksi pencabulan ini telah dilakukan belasan kali sejak awal tahun ajaran baru 2023. Anak ini pas mau mengikuti kegiatan kemah, nah si anak ini tuh sakit demam pas konfirmasi ternyata ngaku. Akhirnya kemudian pas hari Jumat ngaku dilakukan seperti ini, akhirnya hari Sabtunya dikonfirmasi benar ya saya ke pelaku dan lain itu. Akhirnya dari pihak warga ke yayasan lah minta petunjuk di mana, tapi nggak ada respon, malah dilempar sana sini. Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak yayasan sekolah membantah pihak sekolah lepas tangan. Kedua pelaku, FA maupun MK, juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Adapun dugaan pencabulan dilakukan di luar jam sekolah, sehingga di luar pengawasan guru serta tenaga pendidik lainnya. Korbannya sama. FDR semua ya Pak? Iya. Tapi dilakukannya di lingkungan sekolah atau kalau dilakukannya di mana, karena itu perbuatan
perbuatan yang asusila, kami nggak tahu. Jadi apakah pengakuannya di mana nggak, kami sama sekali tidak tahu, dan itu harus ada pendidikan lebih lanjutnya. Di luar jam sekolah. Dan itu di luar jam sekolah. Sementara itu, Polres Pemalang telah menangani kasus dugaan pencabulan ini dan telah mengamankan 1 pelaku dan 1 pelaku lain masih dalam pencarian. Bahwa benar saat ini unit PPA Satreskrim Polres Pemalang sedang menangani perkara pencabulan. Saat ini masih proses penyidikan. Kita sudah mengamankan dan melakukan penahanan terhadap 1 pelaku dan 1 pelaku masih kita dalami. Polres Pemalang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pencabulan tersebut. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren. Massa berkumpul di depan pondok pesantren dengan teriakan dan menyerang bangunan ponpes. Warga kesal karena diduga telah terjadi aksi pencabulan terhadap santri di pondok pesantren di wilayah Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 terduga pelaku pencabulan terhadap santria di pondok pesantren wilayah Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pun telah ditangkap. 2 pelaku sudah kita amankan dan akan dilakukan penyidikan lebih. Boleh tahu kan itu korban sendiri ada berapa sih, Dan? Korbannya sudah melaporkan ada 3. Nanti akan kita lakukan penyidikan lagi. Apakah masih ada korban? Dan terduga pelaku ini pemilik ponpes atau seperti apa? Nanti masih dalam penyidikan. Widodo mengatakan sejauh ini ada 3 korban yang telah melapor kepada pihak kepolisian. Pihaknya juga tengah mendalami kasus ini dengan memeriksa 8 orang saksi. Polisi menetapkan pemilik ponpes yang merupakan ayah dan anak sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati Pondok Pesantren Al-Qanaah di Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua tersangka masing-masing berinisial S dan MHS. Adapun hal dasar yang menguatkan penetapan tersangka, yakni adanya bukti visum dari para korban yang menyatakan adanya perbuatan pencabulan. Ya, ini SK ini sebagai guru ngaji. Namun karena orang-orang yang ngaji di situ belajar ngajinya menginap, kemudian berhari-hari, sehingga orang-orang sekitar situ sudah memberi panggilan ya pondok pesantren. Korban hingga per hari ini sebenarnya ada 3, teman kami masih tetap mendalami. Kalau apabila memang masih ada korban-korban lain yang masih belum kita datakan atau memang belum melaporkan, ya kami masih mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Polisi menduga masih ada korban lainnya yang belum melaporkan aksi bejat kedua guru ngaji tersebut. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi yang merupakan teman-teman korban. Kedua pelaku pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.